Sahabat fillah, teman-teman semua, saya bahas tentang jagalah hati dengan zikir. Ada sebagian orang yang merasa ragu untuk menyebut nama Allah dalam perkataan dan pembicaraannya, kemudian menggantinya dengan Tuhan. Istilah yang umum dan mewakili Tuhan semua agama, artinya merasa tidak enak dalam menyebut nama Allah secara tegas dan jelas di hadapan orang banyak, sehingga dia menggantinya dengan Tuhan. Allah berfirman, wa idza dzikirallahu wahdahu summa azzat qulubul ladzi la yu'minuna bil akhirati wa idza dzikral ladzina min dunihi idahum yastabsyirun. Dan apabila hanya nama Allah saja yang disebut, keesaanlah hati orang-orang yang tidak beriman, kesalah hati orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, dan apabila nama sembahan-sembahan selain Allah disebut, tiba-tiba mereka bergirang hati. Quran Surat Az-Zumar ayat 45. Saya berharap ayat di atas tidak menyindir saya ataupun Anda. Tetap sangat jelas dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang kondisi hati orang-orang munafik. Anda mungkin sering mendapati orang-orang yang menyebut nama Allah di depan Anda dan di hadapan orang-orang banyak. Anda bisa memperhatikan bagaimana mim muka dan intonasi suratnya ketika dia mengucapkan nama Allah, baik topik yang dibicarakan itu masalah-masalah agama maupun tidak. Lalu perhatikan pengaruh dia menyebutkan nama Allah itu terhadap dirinya dan hatinya. Anda mungkin sering melihat dan mendengarkan orang-orang yang menyebut nama Allah di hadapan orang-orang banyak dari mimik muka dan intonasi suaranya. Jika dia mengucapkan nama Allah itu, Anda akan bisa menilai tingkat percaya diri PT-nya dan mengucapkan nama Allah itu. Orang-orang yang memiliki rasa percaya diri tinggi ketika mengucapkan suatu kata, maka ucapannya akan cepat meresap, berpengaruh terhadap orang-orang yang mendengarnya, sehingga mereka mencintainya. Berbeda dengan orang-orang yang berbicara dengan setumpuk keraguan-keraguan dalam hatinya. Anda sudah pasti akan meragui apa yang dia ucapkan. Mengutip pada pesan Syekh Abdullah Nasih Ulwan untuk para da'i dan ulama, beliau berkata, ikutilah da'i dan ulama yang kata-katanya membuat hatimu tenang, pemikiranmu menjadi tunduk, dan juga memahami apa yang dia ucapkan. Kata-kata yang bisa mengaruhi pikiran dan perasaan orang lain adalah kata-kata yang diutarakan dengan jujur dari dalam hati, sanubari, dan disampaikan dengan penuh rasa percaya diri dan keyakinan penuh akan kebenaran apa yang diucapkan. Saya juga pernah mengutip untuk Anda sebuah firman Allah yang juga populer di kalangan ulama dan dai. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibaca kalimat mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Al-Anfal ayat 2. Dengan pemahaman Anda tentang makna apa yang sudah disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Apakah Anda memahami sebagai hati yang merasa takut kemudian menjauhi larangannya dan melaksanakan perintah-perintahnya? Itu adalah pemahaman yang benar. Namun saya akan mengajak Anda untuk melakukan introspeksi dalam diri kita masing-masing. Anda melakukan introspeksi dalam diri kita masing-masing guna mencari jalan lain yang lebih sederhana dan gampang untuk memahami makna hati yang bergemetar. Apa yang Anda rasakan dalam hati Anda ketika dari sekian banyak rata-rata kata-kata dan kalimat yang Anda ucapkan di hadapan orang ada nama Allah, baik ketika hanya bicara berduaan atau ketika Anda orang pembicara yang memberikan sambutan di hadapan umum dalam sebuah acara formal. Seberapa PTK Anda mengucapkan nama Allah itu? Bagi seorang ustadz dan ulama yang telah terbiasa bicara tentang masalah agama, demikian tentu bukan terjadi masalah, tapi nama Allah adalah satu-satunya kata yang memiliki kekuatan gaib. Bila pengucapannya digerakkan oleh keyakinan hati dan pikiran, adanya kekuatan gaib dalam menyebutkan namanya itu adalah sama sekali tidak mengaruhi oleh profesi yang mengucapkannya. Maka dia seorang ustadz, dai, ulama
dan sebagainya, atau beberapa bisa kita mengucapkan. Namun kekuatan itu terdapat pada seberapa yakin hati dan seberapa pedekah namanya itu diucapkan. Ada bagian orang yang merasa ragu untuk menyebutkan nama Allah dan perkataan-perkataannya, kemudian menggantinya dengan Tuhan, istilah yang lebih umum dan mewakili Tuhan semua agama. Hatinya merasa tidak enak, bahkan mungkin muak menyebut nama Allah secara tegas dan jelas di hadapan banyak, sehingga dia menggantinya dengan nama Tuhan. Saya berharap Anda bukan termasuk orang yang demikian. Namun bila itu merupakan keadaan Anda selama ini, maka ayat saya utipkan beberapa bab ini tegas telah menjadi Anda. Dan apabila hanya nama Allah saja yang disebut, kesalah hati orang-orang yang beriman, kesalah hati orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Kalau kita menyebut nama Allah, maka pasti kesalah hati orang yang tidak beriman pada kehidupan di akhirat. Dan apabila telah sesembahan selain Allah disebut, tiba-tiba mereka mengirang hati. Surah Az-Zumar ayat 45. Saya ingin mendengarkan kembali pikiran Anda dengan kisah Tastur. Dia ingin membunuh Rasulullah SAW. Lalu saat itu Rasulullah SAW sedang sendirian menunggu keringnya pakaian yang beliau jemur. Tidak ada siapapun yang dari para sahabat yang menemani waktu itu. Tiba-tiba datang Tastur dengan pedang menghunus untuk menggalungkannya ke leher Rasulullah SAW dan membunuh beliau. Dia tinggal menekan dan menggesek sedikit saja untuk memotong lehernya. Tapi kesombongan hati Tastur yang tidak yakin akan pilihan Allah membakar emosinya untuk melempar pertanyaan yang menantang dan mengejek Tuhannya Muhammad. Dan dia bertanya, "Hai Muhammad, sekarang aku akan memotong lehermu. Siapa yang akan menolongmu?" Hanya satu kata yang beliau ucapkan untuk menjawab pertanyaan Tastur yang kafir itu, "Allah," jawab Rasulullah. Apa yang terjadi dengan Tastur setelah mendengar nama Allah bukan oleh Rasulullah? Keringat dingin pun mengalir dari seluruh pori-pori kulitnya, tangannya bergetar, seluruh persendian lemas, tulang-tulangnya terasa dicabut dari tubuhnya sehingga tidak mempunyai tiang penyangga untuk mendapat berdiri tegak. Dia jatuh tersungkur ketakutan bersama pedangnya. Keadaan pun terbalik. Sekarang Rasulullah memegang pedang itu dan menggalungkan ke leher Tastur. Dia pun balik bertanya, "Kalau sekarang siapa yang akan menolong kamu dengan tubuh yang terbujur menggigil ketakutan?" Di tanah air mata mengalir deras dan keringat dingin bercucuran. Dia menjawab suara bergetar, "Tidak ada, wahai Muhammad, kecuali kalau kau mau memaafkanku." Dia pun memaafkan. Peristiwa itu telah pintu hidayah bagi Tastur. Dia termasuk orang yang beruntung karena Allah dan Rasulnya masih membuka pintu hidayah baginya. Sehingga saat itu Tastur mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai tanda keislamannya. Rasulullah SAW mengucapkan nama Allah dengan hati yang penuh dengan keyakinan dan kepasrahan total kepada kekuasaannya. Ucapan mengalir dari dasar hati. Dia pun mampu menggunakan hati yang keras serta melumpuhkan tubuh yang kekar dan kuat. Lalu bagaimana dengan kita dan Anda semua, teman-teman semua? Kita mungkin akan berdalih dan mencari alasan dengan mengatakan Rasulullah itu Nabi Allah. Wajar kalau beliau memiliki keyakinan kuat sehingga setiap beliau menyebut nama Allah akan mengaruhi diri beliau dan orang sekitarnya. Jika Anda menyimpan niatan itu dalam hati Anda, maka saya akan mengatakan bahwa Anda bukan orang pertama yang mengucapkan alasan itu. Alasan seperti itu sudah pernah diucapkan oleh para sahabat dan orang-orang mukmin di halaqah ilmu bersama Rasulullah SAW di masjid beliau. Mereka berkata, kalian adalah Nabi utusan Allah. Kamu Muhammad adalah Nabi utusan Allah. Sementara kami hanya orang-orang biasa yang tidak sama dengan kalian, cuma dengan Nabi. Mendengar alasan itu Rasulullah marah, sehingga amarah itu jelas di wajahnya. Dia berkata, aku adalah Nabi dan utusan Allah, dan aku lebih mengenal dan mengetahui tentang Allah daripada kalian. Nah, itulah. Semoga bermanfaat. Terima kasih.